Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Dwi Marina Sutardi. Saya dari kelas reguler C akuntansi angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pajak penghasilan pasal 23 atau disebut PPh pasal 23. Saya akan membahas 4 materi tentang PPh pasal 23. Yang pertama ada pengertian PPh pasal 23, dan yang kedua ada dasar hukum PPh pasal 23 dan pemotongan PPh pasal 23. Yang ketiga ada tarif dan objek PPh pasal 23, dan yang keempat ada pengecualian PPh pasal 23 dan contoh perhitungannya. Saya akan membahas yang pertama, yaitu pengertian PPh pasal 23. Ada yang tahu apakah itu PPh pasal 23? PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri yang lain. Selanjutnya saya akan membahas dasar hukum. Ada 5 dasar hukum di dalam PPh pasal 23. Yang pertama ada pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua ada PMK nomor 251 PMK 03 2008 tentang penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiaya yang tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Yang ketiga ada PMK nomor 244 PMK 03 2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Selanjutnya ada nomor yang keempat, yaitu Perjen Pajak nomor per 33 PJ 2009 tentang pelaku pajak penghasilan atas penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi. Yang kelima ada Kepjen Pajak nomor Kep 395 PJ 2001 tentang pengenaan pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan. Selanjutnya saya akan membahas yang berhak memotong PPh pasal 23. Ada 5. Yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua ada subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga ada bentuk usaha tetap, dan yang keempat ada perwakilan perusahaan dalam negeri lainnya. Yang kelima ada orang pribadi sebagai wajib pajak tertentu yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak atau KPP. Contohnya akuntan, arsitek, notaris, PPAT kecuali PPAT camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan untuk pembayaran berupa sewa. Selanjutnya, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 yaitu ada 2. Yang pertama wajib pajak dalam negeri atau orang pribadi dari badan. Yang kedua ada bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya ada penghasilan yang dikenakan PPh, yaitu ada 6. Yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium atau diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Ketiga ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. Yang keempat ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan atau PPh, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang kelima ada sewa dan penghasilan yang sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang keenam ada royalti. Selanjutnya ada tarif PPh pasal 23 dan objeknya. Yang tarif PPh
PPh pasal 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan, yaitu ada yang 15%, ada 2%. Tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif objek PPh pasal 23. Yang kita akan bahas yang pertama yaitu yang 15%. Tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan pinal, bunga dan royalti, hadiah, penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya ada tarif pajak 2%, yaitu ada dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dengan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Yang kedua ada tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang ketiga ada tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diiurkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03 2015 dengan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Selanjutnya ada jenis objek PPh pasal 23. Jenis objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lain seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141 PMK 03 2015. Saya nggak bahas semuanya, saya ambil contohnya ada 10 yang saya ambil contoh jasanya, jenis jasanya. Yang pertama ada penilai atau appraisal, yang kedua ada aktuaris, yang ketiga ada akuntansi, pembukuan dan atestasi, laporan keuangan, yang keempat ada hukum, yang kelima ada arsitektur, yang keenam ada perencanaan kota dan arsitektur landscape, yang ketujuh ada perancang atau desain, yang kedelapan ada pengeboran atau drilling di bidang penambangan minyak dan gas bumi atau migas, kecuali yang dilakukan oleh badan usaha tetap atau BUT. Yang kesembilan ada penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi atau migas. Yang ke-10 ada penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi atau migas. Selanjutnya saya akan membahas tentang penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama penghasilan yang dibayarkan atau terutang di bank. Yang kedua ada sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga ada dividen ati bagi laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada bulan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia. Yang keempat ada bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, termasuk pemegang unit penyerta kontrak investasi kolektif. Yang kelima ada penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan pembiayaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pelaporan, pembayaran dan bukti potongan PPh pasal 23. Yang pertama saya akan membahas tentang pelaporan PPh pasal 23. Dalam sebuah pelaporan PPh pasal 23 dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh pasal 23 lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau e-filing gratis di online pajak. Dan jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20 sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan pasal 23. Yang kedua ada pembayaran PPh pasal 23. Dalam pembayaran PPh pasal 23 dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat
ID billing terlebih dahulu, lalu membayarkan melalui bank, ATM, teller bank, piktur bayar pajak online di online pajak, dan lain-lain yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan, dan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10 sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan. Dan bukti pemotongan PPh pasal 23 yaitu bukti sebagai tanda bahwa PPh pasal 23 telah dipotong. Pihak pemotong harus memberikan bukti potongan atau rangkap 1 yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut, dan bukti potongan atau rangkap kedua pada saat melakukan e-filing pajak PPh pasal 23 di online pajak. Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh perhitungan PPh pasal 23. PPh pasal 23 atas dividen, contohnya pada tanggal 10 Mei 2015 PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar 30 juta yang melakukan penyertaan modal sebesar 15%. Untuk jawabannya, PPh pasal 23 15% dikali 30 juta. Saya lanjut kembali yang jawabannya PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 30 juta sama dengan 4.500.000. Saat terutang akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Mei 2015. Saat penyetoran paling lambat tanggal 10 Juni 2015. Selanjutnya ada contoh perhitungan PPh pasal 23 atas sewa. Contohnya, PT Karya Makmur membayar sewa kendaraan bus parawisata dengan nilai sewa sebesar 35 juta kepada Sugianto Haris. Jawabannya, PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karya Makmur adalah 2% dikali 35 juta sama dengan Rp700.000. Jadi pajak yang dibayarkan yaitu sebesar Rp700.000. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf sekali lagi ya, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.